Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu. So cantik. Lah emang gue cantik. Kalau kalah saing, bilang sayang. Penan. Buat Zara, kamu gak boleh nakal. Harus jaga pergaulannya, jangan sampai salah arah. Ya mungkin kadang-kadang pasti bakal suka kelepasan, kelewatan, tapi harus tetap ingat sama jalan pulang. Karena banyak yang sayang sama kamu. Semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih dewasa. Dari kasus yang lagi viral hari ini, jadi belajar bahwa ternyata gak semua hal tuh bisa kita upload ke sosial media. Dan gak semua teman mau sedekat apapun tuh bisa kita pegang kepercayaannya. Kadang emang ada beberapa hal yang ada baiknya untuk kita simpen sendirian dan kita nikmatin sendiri. Gak usah di-share kemana-mana, karena memang buat apa. Jadi gitu sih. Have a nice day teman-teman. Kan rame banget ya soal Zara Okin dan gue lihat banyak yang menghakimi dan menghujat. Nah, gue mau ngajak belajar aja nih, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Gue pribadi gak mau ngurusin karena gue gak kenal dan itu bukan urusan gue dan tidak tertarik. Hal pertama yang bisa kita pelajari, gak semua teman bisa dipercaya. Dalam hal ini tuh di close friend ya. Bahkan orang yang udah menikah aja nih, udah suami istri aja tetap bisa berkhianat, apalagi temen gitu. Apalagi notabene di close friend mungkin gak cuma satu orang, lebih dari satu orang. Karena kita gak bisa nih menerka-nerka siapa yang bisa gue percaya. Maka dari itu, untuk menanggulanginya, perlu yang dinamakan kesadaran ketika memposting sesuatu. Berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan ratusan kali. Apa yang dipikirkan dampaknya? Apa yang orang pikirkan tentang gue? Karena lagi-lagi itu sosial media, either itu di close friend. Ini buat kita ya. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir menurut gue itu nggak salah perbuatannya. Karena itu urusan dia dan ya nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Tapi yang jadi masalahnya nggak semua orang berpikiran seperti gue. Apalagi di Indonesia Raya. Dan balik lagi harus dipertimbangkan pula seberapa besar sih influence gue, seberapa banyak sih pengikut gue. Ini sih kalau misalkan di legal compliance ya, itu ada mitigasi resiko. Jadi lu harus mikirin resiko, the worst skenario. Seandainya ini tersebar, seandainya ini terjadi, apa yang akan terjadi atas gua. Itu dia. Itu ada juga di ketika kita memposting di social media. Beda cerita kalau misalkan kayak gini. Misalkan cerita itu dari mulut ke mulut, jadi gak ada proofnya. Gua habis kayak gini sama si ini. Terus lu cerita sama temen lu, ternyata temen lu gak bisa percaya. Tapi temen lu cerita ke orang, tapi gak ada buktinya. Ini kan kita posting secara sadar dan ada bukti. Nah, hal ini yang harus dihindari. Kenapa bukti krusial banget, guys? Bahkan di bidang hukum aja nih. Ketika lu ngelaporin orang, itu nggak bisa kalau nggak pakai bukti. 184 KUHP aja minimal 2 alat bukti. Tapi kan dalam kasus ini kan nggak pidana ya. Nggak ada hubungan ke situ. Cuma gue ngomongin dari segi buktinya ini. Mudeng ya? Karena balik lagi orang tuh nggak peduli cerita kita di belakang, cuy. Orang tuh, gimana ya? Dunia itu jahat banget, men. Jadi itu bener-bener yang ngeliat lu terpuruk, terjungkal, terjatuh. Gue berangkat dari pengalaman juga sih. Soalnya dulu gue pernah nih kayak gini. Cuma dulu gue kan gak terkenal ya. Maksudnya gue bukan yang kayak maksudnya gue bukan tokoh publik banget gitu. Jadi ya paling yang nyinyir teman-teman deket gue aja. Itu sih menurut gue yang harus dipertimbangkan. Tapi bukan berarti karena kita tidak begitu terkenal jadi kayak kita gak mikir-mikir waktu posting di sosial media. Enggak. Poinnya adalah harus dipikirin ketika lu posting. Yang kedua, gak semua teman itu bisa dipercaya. Dan yang ketiga, gak semua orang itu berpikiran open-minded atau rasional. Dan yang keempat, lu juga harus mikirin dampaknya gitu.
in the society dan juga ke diri lo sendiri. Semoga bisa belajar dari kita semua.